Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Yulianti, NIM 19571013, dan rekan saya bernama Cindy Melita Sari dengan NIM 19571010. Kami akan menjelaskan video pembelajaran mengenai ukuran pemusatan data dengan mata kuliah Statistik Pendidikan. 1. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. 2. Macam-macam ukuran pemusatan data. Yang pertama, min. Min atau rataan merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas atau singkat tentang sekumpulan data. Rataan merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap satu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. 2. Modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jika kita tertarik pada data frekuensi, maka jumlah suatu nilai yang dikumpulkan data, maka kita menggunakan modus. Modus ialah nilai yang sesuatu atau yang paling sering terdapat pada suatu rentetan nilai. Median adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah-tengah data yang kita punyai dan telah diurutkan dari kecil ke besar atau sebaliknya. Untuk menentukan median suatu data pengamatan tergantung pada N, apakah N tersebut ganjil atau genap. Jika banyaknya pengamatan N genap, maka pengamatan yang dimaksud adalah data antara yang ke-1/2N dan yang ke-1/2N ditambah N. Sedangkan untuk N yang ganjil, pengamatan yang dimaksud adalah yang ke-1/2 buka kurung N plus 1 tutup kurung. Jika N merupakan bilangan ganjil, maka statistik urutan merupakan skor yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Yang selanjutnya adalah kuartil. Kuartil atau perempatan adalah nilai pengamatan yang terletak pada pengamatan ke-1/4N dalam kurung K1, kedua ke-1/2N sama dengan K2 atau median, dan ke-3/4N sama dengan ke-3. Selanjutnya adalah desil. Desil pada prinsipnya rumus yang digunakan untuk mencari desil sama dengan rumus untuk kuartil. Ada 9 jenis desil yang dilambangkan dengan D1, D2 sampai D9. D1 mempunyai sifat 10% dan jatuh di bawah D1 20%. Data jatuh di bawah D2 dan seterusnya sampai 90% jatuh di bawah D9. Terus ada persentil. Rumus persentil juga sama dengan rumus kuartil. Ada 99 jenis desil yang dilambangkan dengan P1, P2 sampai P99. 1 mempunyai sifat bahwa 1%. Data jatuh di bawah P1 2%. Data jatuh di bawah P2 dan seterusnya sampai 99% jatuh di bawah P99. Berikut contoh dari min, median, dan modus. Dari data yang kita ketahui 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Untuk mencari min atau rata-rata yaitu dengan mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu jumlahkan banyaknya data dibagi banyaknya data dan hasilnya sama dengan 7. Untuk mencari median atau nilai tengah yaitu urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari data di atas dapat kita temukan nilai mediannya adalah 7 karena 7 terdapat di tengah-tengah data.
Untuk mencari modus atau nilai yang sering muncul yaitu 7 karena muncul sebanyak 3 kali. Hitung data tunggal, rumus X bar sama dengan X1 plus X2 dan seterusnya ditambah Xn per N sama dengan sigma Si per N. Dengan keterangan X bar sama dengan rata-rata hitung atau min, X1 datum atau I1, N banyaknya data. Contoh soal, rata-rata ulangan geografi 10 orang siswa adalah 7,0. Jika nilai Rino termasuk nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 6,8, tentukan nilai ulangan geografi Rino. Pembahasan X bar sama dengan X1 plus X2 dan seterusnya sampai ke Xn per N. 7,0 sama dengan X1 plus X2 dan seterusnya sampai plus X10 per 10 sama dengan 7,0 dikali 10 sama dengan X1 ditambah X2 dan seterusnya sampai ditambah X10. Jika nilai Reno X11 ditambahkan maka 6,8 sama dengan X1 plus X2 dan seterusnya plus X10 dan X11 per 11. 6,8 sama dengan 70 ditambah X11 per 11. 68 kali 11 sama dengan 70 ditambah X11. 74,8 sama dengan 70 ditambah X11. X11 sama dengan 74,8 dikurang 70 sama dengan 4,8. Jadi nilai ulangan Reno geografi Reno adalah 4,8.